Asal-usul Desa Jambak. Sejarah Desa Jambak diawali dari peperangan di sekitar hutan Sinang antara Pakungwati dan penganut Kesanghyang. Dikisahkan sekitar abad 15-an Masehi di kawasan timur hutan Sinang terdapat komunitas masyarakat yang sudah berbudaya. Komunitas ini bernama Pedukuhan Cempaka Mulia yang dipimpin oleh Ki Dusta yang konon menurut narasumber berasal dari wilayah utara, Cikedung. Beliau juga menjadi pemuka agama Kesanghiangan di pedukuhan tersebut dan sosok yang memiliki integrasi yang kuat terhadap keyakinan dan wilayahnya seperti kisah Ki Ageng Parean di Kandang Haur. Beliau juga memiliki seorang putri yang bernama Nyai Diah Rengganis. Masyarakat pedukuhan ini berasal dari pendatang baik sebagai pencari lahan garapan baru, pengolah hasil hutan atau pengungsi, pelarian dari daerah lain yang kemudian menetap di sana. Penduduk Duku Cempaka Mulia menganut agama Kesanghiangan karena pengaruh dari wilayah Pasundan di selatannya. Ki Dusta yang digambarkan sudah tua renta ini memiliki dua orang murid, mereka adalah Ki Koang dan Ki Brangbang yang konon digambarkan juga keduanya temperamental dan sangat menyukai minum tuak, menari dan musik tetapi sangat setia dengan gurunya. Perjalanan Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang dari Pakungwati sampai juga di pedukuhan ini. Perjalanan Cakrabuana ini dalam rangka menyebarkan agama Islam. Mengetahui masyarakat Cempaka Mulia ini belum menganut agama Islam, Cakrabuana berupaya mengislamkan mereka dengan cara-cara halus. Salah satu yang dilakukannya adalah menjadi dalang pertunjukan wayang kulit di perempatan Bugis Bugiana, sekarang Majasayun. Dan konon wayangnya dibuat mendadak dari kulit banteng yang ditangkap di hutan Sinang dan tercium amis, anyir, oleh semua yang hadir. Penduduk Cempaka Mulia pun menonton wayang kulit ini, tapi oleh sang dalang diwajibkan untuk bersama-sama membaca dua kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam. Dan untuk lelaki diwajibkan pula sunat. Beberapa hari kemudian setelah pertunjukan, Cakrabuana harus kembali ke Cirebon dan mengutus Ki Walidin untuk menetap dan mengajarkan ilmu keislaman pada penduduk setempat yang baru masuk Islam, termasuk menyunati para lelakinya tersebut. Ki Dusta menyadari ada upaya mengganti keyakinan penduduk Duku Cempaka Mulia yang sudah dianut bertahun-tahun dengan agama Islam, dan Cempaka Mulia perlahan akan dikuasai Cirebon. Hal ini membuat Ki Dusta tidak menyukai keberadaan Ki Walidin dan menunggu perkembangan selanjutnya, tetapi berbeda dengan Ki Koang dan Ki Brangbang sebagai sang murid. Keduanya beraksi menentang penyebaran agama Islam ini, misalnya dengan menyebarkan kabar bahwa kelamin pria yang akan disunat akan dipotong dengan pedang. Menghadapi agitasi dan intimidasi ini tetapi Ki Walidin tidak menyerah, apalagi penduduk Cempaka Mulia sebagian telah memeluk agama Islam. Pertentangan ini semakin hari semakin memanas dan sebagai puncaknya adalah tewasnya Ki Walidin yang tubuhnya dicincang oleh Ki Koang dan Ki Brangbang lalu mayatnya dikubur di suatu tempat. Tewasnya Ki Walidin yang tidak wajar diketahui oleh Cakrabuana di Pakungwati sehingga Ki Dusta dan muridnya pantas dihukum dan tanpa menunggu lama, apalagi jarak yang akan ditempuh sangat jauh. Cakrabuana segera mengirimkan pasukan kecil pilihan dari Pakungwati dan santri-santri dari Pasambangan. Ditunjuklah Ki Ageng Agrantaka dan Ki Ageng Krapyak untuk memimpin pasukan ini dan diperintahkan ke Cempaka Mulia secepatnya, sedangkan Cakrabuana akan menyusul kemudian. Kabar kematian Ki Walidin ini membuat pedukuhan Cempaka Mulia mencekam dan penduduk ketakutan. Penduduk yang sudah memeluk agama Islam segera mengungsi ke tempat aman. Setelah mengetahui muridnya adalah pembunuh Ki Walidin, Ki Dusta segera mengumpulkan orang-orang yang masih di bawah pengaruhnya untuk dipersiapkan menghadapi segala kemungkinan, terutama dari Pakungwati. Dengan kemampuan dan keahlian perang seadanya terbentuklah pasukan kecil Cempaka Mulia yang dipimpin Ki Dusta sendiri dan dibantu Ki Koang dan Ki Brangbang. Mereka menyiapkan segala sesuatunya di sebuah tanah lapang atau tegalan di sisi utara dan timur Duku Cempaka Mulia. Singkat waktu pasukan ini pun akhirnya bertemu dengan pasukan Pakungwati dan perang pun tidak bisa dihindari. Dalam peperangan ini pasukan Ki Dusta sebagai pihak yang kalah, tapi mereka tak mau tunduk apalagi harus masuk Islam. Tegalan bekas peperangan ini masih ada sampai sekarang dan disebut Tegal Peninjauan karena saat peperangan terjadi Cakrabuana melihat meninjau dari kejauhan. Medan peperangan tidak hanya di Tegal Peninjauan, tetapi meluas ke arah utara dan barat. Mengikuti alur mundurnya pemimpin dan pasukan Ki Dusta yang kalah perang,
Ki Dusta memisahkan diri dengan induk pasukannya ke utara, dengan maksud memecah pasukan Pakungwati. Namun upaya ini tidak berhasil, hanya Ki Ageng Krapyak saja yang mengejar Ki Dusta. Perang tanding keduanya tidak hanya di satu tempat, tapi juga di beberapa tempat. Ketika mereka berkelahi dengan saling tendang-menendang, maka kelak tempat itu bernama Tegal Bajek yang tanahnya tandus sampai sekarang. Konon akibat pengaruh kesaktian mereka, dan meninggalkan banyak bekas tumit kaki. Bahasa Jawa Indramayunya, Bajek. Ketika Ki Ageng Krapyak memutus telinga Ki Dusta dengan pedang saktinya, daerah ini dikemudikan hari dikenal dengan nama Tegal Kuping. Sekarang menjadi komplek pemakaman Kristen Desa Jatisura Cikedung. Dan pada akhirnya Ki Ageng Krapyak bisa dikalahkan oleh Ki Dusta dengan menjambak rambutnya ketika akan berwudu di sebuah sumur. Ki Ageng Krapyak pun tewas dan menghilang di tempat tersebut, yang kemudian tempat itu menjadi cikal bakal Desa Jambak. Nama desa yang berasal dari kata jambak, bahasa Indonesianya, menarik rambut kepala. Setelah